Bab 8. Rasa ingin tahu. Fang Ziyi memandang Gu Xijin dengan penuh kasih sebelum mengambil bakso dengan sumpitnya dan memasukkannya ke dalam mangkuknya. Dengan bercanda mencaci maki dia seperti yang dia lakukan, yang mendapat cibiran dari Gu Xijin sebagai balasannya. Saat suasana menyenangkan terpancar dari salah satu ujung meja makan, Gu Xiqiao melanjutkan makan malamnya di ujung meja yang lain tanpa bereaksi sama sekali. Semua orang yang ada di meja memiliki tata krama meja yang halus, tidak membungkuk, tidak melahap makanan, punggung tegak lurus. Tetapi hanya gadis di sudut yang tidak memilikinya. Dia tampak seperti terjebak di meja saat dia menopang dagunya dengan satu tangan, memberi makan dirinya sendiri secara perlahan dengan yang lain. Dia sama sekali tidak peduli dengan citranya. Tapi sepertinya dia memang seharusnya seperti itu. Dan dia terlihat cukup nyaman dengan posisinya saat ini. Xia Zijun mau tidak mau mengirim beberapa pandangan ke arahnya. Dia adalah salah satu anak muda paling menonjol di NCT. Dan Gu Xiqiao ingat pernah melihat poster dengan fotonya ditempel di papan buletin di sekolah. Sebagai siswa peringkat pertama dari semua siswa sekolah menengah di NCT. Dan dengan latar belakangnya, ia telah dimitoskan oleh siswa di sekolah tempat ia lulus. Kakak Zijun, apakah universitas itu menyenangkan? Gu Xijin terus berbicara dengan Xia Zijun. Dan meskipun ada banyak aturan di masyarakat atas untuk tidak berbicara saat makan dan sebelum tidur, aturan yang sama tidak berlaku untuk Gu Xijin. Siapa yang tidak akan toleran terhadap gadis lugu dan imut seperti itu bahkan ketika dia melanggar beberapa aturan yang sangat sedikit? Ini lebih baik daripada sekolah menengah. Tentu saja. Bekerja keras untuk belajar, oke. Ah Jin. Xia Zijun tersenyum lembut dan memberi semangat. Saya akan belajar dengan baik dan mencoba masuk ke universitas tempat Brother Zijun berada. Gu Xijin tersenyum cerah dan melihat ke ujung meja yang lain. Kamu akan belajar untuk ujian denganku kan, adik kecil? Dengan pertanyaan ini, suasana gembira di atas meja makan tampak membeku di tempatnya. Saat Su Waner memelototi gadis yang merusak pemandangan indah ini, dendam dalam tatapannya semakin bertambah. Gu Xiqiao merasakan sekumpulan tatapan seperti pisau. Tapi itu tidak mempengaruhinya sedikit pun. Dia meletakkan garpunya dan tersenyum. Berkata, saya melihat foto tertentu di Weibo beberapa hari yang lalu. Adik kecil, Gu Xijin tiba-tiba mengangkat suaranya. Dan setelah merasakan tatapan beralih padanya lagi, dia tersenyum. Makan lebih banyak iga dan berhenti menghabiskan seluruh waktu Anda di internet. Belajarlah dengan baik dan baca lebih banyak buku. Dan jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya. Ayo pergi ke Universitas B bersama-sama. Siapa yang mau pergi dengannya? Bisakah dia masuk ke universitas itu dengan IQ yang sangat rendah? Gu Xiqiao menunduk dan tidak menjawab. Menyembunyikan tatapan mengejeknya. Dalam kehidupan masa lalu mereka, Gu Xijin hanya bisa masuk ke kota B. Tetapi nilai ujiannya tidak cukup untuk masuk ke Universitas B. Dia berhasil masuk ke universitas setelah salah satu lukisan cat minyak Gu Xiqiao yang dia rilis atas namanya dilihat oleh salah satu rekan universitas. Gu Xiqiao cukup ingin tahu tentang bagaimana dia berencana masuk ke universitas itu kali ini dengan bantuannya. Karena Gu Xiqiao tidak menjawab, suasana di sekitar meja makan menjadi semakin dingin. Xia Zijun adalah orang yang menyelesaikan situasi ini. Ini, makan stik drum ayam. Xia Zijun tersenyum dan meletakkan satu stik drum di mangkuk Gu Xijin dan menyerahkannya kepada Gu Zuhui.
Kakekku memberitahuku bahwa para petinggi mencoba membangun pangkalan nasional di NCT. Apakah pamanku mendengar desas-desus tentang itu? Topik pangkalan nasional adalah peluang besar untuk mendapat untung. Dan juga rahasia-rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh Gu Zuhui. Ketika dia mendengar ini, dia juga cukup terkejut dan mulai berbicara dengan Xia Zijun. Jadi topik utama di meja makan berubah dengan mudah. Merasakan tatapan saat dia mundur, Gu Xiqiao perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Xia Zijun. Dia tahu tentang sejarah kejayaan Xia Zijun. Dan meskipun dia juga cukup terkesan olehnya, dia tidak mengaguminya. Xia Zijun terlalu sempurna dan merupakan kekasih impian banyak gadis muda. Tetapi dalam kehidupan masa lalunya, Gu Xiqiao bahkan tidak berpikir untuk mendekatinya karena dia berpikir bahwa mereka tidak berada di liga yang sama. Dalam kehidupannya saat ini, dia tidak ingin terlibat dengan orang ini sedikitpun karena akan terlalu merepotkan. Gu Xijin telah mengawasi reaksi Gu Xiqiao. Dan setelah melihat yang lebih muda terus makan tanpa terpengaruh oleh peristiwa sebelumnya, dia sedikit jengkel. Bagaimanapun, Gu Xijin hanyalah seorang gadis di akhir masa remajanya. Dan meskipun dia dibesarkan dalam keluarga kaya, dia tidak bisa tidak memamerkan keunggulannya pada kesempatan apapun yang dia dapatkan ketika dia melihat Gu Xiqiao yang tidak bisa bersaing dengan dia dalam aspek apapun. Xia Zijun adalah karakter pangeran yang dikagumi oleh banyak orang karena kesopanan dan kerendahan hatinya. Dan banyak orang iri padanya karena dia cenderung merawatnya kapanpun dia bisa. Ini juga mengapa dia terus memeriksa reaksi Gu Xiqiao saat dia terus berbicara dengannya. Melihat bagaimana Gu Xiqiao tampaknya tidak peduli sedikitpun, dia merasa seperti sedang meninju seikat kapas. Betapa frustasinya ketika dia melihat reaksi Gu Xiqiao. Dia tidak bisa tidak memikirkan kembali hari ketika pakaiannya tiba-tiba robek di perjamuannya. Dia merasa Gu Xiqiao sedang mengejeknya di belakang. Tapi beraninya dia? Gu Xijin menggertakkan giginya tanpa terasa saat cengkeramannya pada sumpitnya menjadi lebih erat. Di seluruh meja makan, Gu Xiqiao mungkin satu-satunya yang menikmati waktu makan dengan nyaman. Su Waner tidak menyukainya. Dan dia juga tidak menyukai Su Waner. Jadi dia pikir yang terbaik adalah kembali ke kamarnya dan belajar. Setelah menghabiskan makanannya, dia berdiri dan pergi ke kamarnya. Tetapi sebuah suara lembut memanggil dari belakangnya. Apakah kakimu baik-baik saja? Gu Xiqiao hanya sedikit mengernyit. Tidak memperhatikannya. Hei, tunggu. Melihat bahwa dia akan pergi, Xia Zijun meraih lengannya dengan tergesa-gesa. Telapak tangannya memanas saat menyentuh kulitnya yang halus dan kenyal. Sepertinya lututmu terluka parah. Kenapa aku tidak memberimu obat, tipe yang tidak akan meninggalkan bekas luka? Tentu saja. Wajahnya yang pucat dan tampan diwarnai dengan rona merah. Tapi yang pertama dia pikirkan adalah gadis-gadis, terutama yang cantik, akan khawatir meninggalkan bekas luka. Lukanya sudah mulai menggumpal, tapi masih memar. Dan lukanya yang berwarna merah kehijauan terlihat cukup serius. Gu Xiqiao cukup terkejut bahwa Xia Zijun adalah orang pertama yang menyadari bahwa dia terluka. Dalam kehidupan masa lalunya, dia memperlakukannya dengan netral, tidak memandang rendah dirinya. Tetapi juga tidak terlalu merawatnya. Kenapa dia begitu mengkhawatirkannya kali ini? Terima kasih. Tapi aku sudah mengoleskan obat untuk itu. Jawab Gu Xiqiao tanpa menoleh. Gadis manapun seusianya mungkin akan berbicara dengan malu-malu kepada Xia Zijun seperti yang dilakukan Gu Xijin.
Tetapi ekspresinya sangat dingin tanpa ada riak dalam tatapannya yang jernih. Dia mengibaskan lengan Xia Zijun dan mulai berjalan menuju tangga tanpa sedikit pun keraguan. Mereka juga lebih baik tetap tidak terlibat dalam kehidupan ini. Kakak Zijun, Gu Xijin berjalan dari ruang makan dan memeluk lengan Xia Zijun saat dia menatap waspada pada siluet mundur Gu Xiqiao. Apa yang kamu bicarakan dengan adik kecil? Bukan apa-apa. Apakah dia adik perempuan yang kamu bicarakan? Xia Zijun menggelengkan kepalanya. Gu Xijin menurunkan pandangannya dan mengibaskan bulu matanya sebelum menatap Xia Zijun dengan ekspresi putus asa. Ya, tapi dia sepertinya tidak menyukaiku sama sekali. Aku bahkan memberinya boneka beruangku yang berharga yang merupakan hadiah pertama yang kau berikan padaku. Dia tidak memiliki kehidupan yang baik sebelumnya. Dan saya berharap dia bisa bahagia. Saudara Zijun, apakah saya tidak baik-baik saja? Xia Zijun mendengarkan dengan tenang. Sebelum mengangguk dan menekan telapak tangannya ke kepalanya dengan lembut. Tidak apa-apa. Suwaner memanggil mereka kembali ke ruang makan. Jadi Gu Xijin dengan cepat kembali dengan Xia Zijun di belakangnya. Xia Zijun belum pernah diperlakukan sedingin ini oleh siapapun dalam hidupnya yang bahkan tidak ingin berbicara dengannya. Dan saat dia berjalan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali gadis kurus yang pergi. Seekor anjing berbulu dan kecil berusaha keras untuk menguncinya. Dan meskipun dia mengibaskannya, anjing itu akan terus kembali padanya. Bolak-balik ini berlanjut beberapa kali. Dan itu sebenarnya tampak sangat lucu. Xia Zijun tahu bahwa anjing ini adalah seekor anjing liar yang diambil oleh Gu Xijin. Tetapi dari caranya tampaknya lebih menyukai Gu Xiqiao. Ada sesuatu yang perlu dipikirkan. Gu Xiqiao sangat terganggu oleh anjing itu sehingga dia mengulurkan tangan dan mengangkatnya dengan tengkuk lehernya. Melihat adegan ini, Xia Zijun tidak bisa menahan tawa pelan karena rasa penasarannya semakin besar.